Halo semua, di video kali ini gue akan membahas tentang berita-berita yang lagi viral atau kejadian-kejadian yang lagi ramai diperbincangkan di media sosial. Jadi mari kita ke pembahasannya. Mari kita awali video ini dengan testimoni program makan siang gratis. Atau ini aja ya, berita kejadian saat berlangsungnya program makan siang gratis. Karena ini kan perdana ya kan, di awal bulan. Dan gue juga lihat banyak banget kejadian-kejadian unik saat berlangsungnya makan siang gratis ini. Ini gue lihat ada di Twitter, di post oleh tempo.com. Kita baca dulu ya keterangannya. Sudah pukul 9 bu, sudah saatnya makan bergizi gratis. Sabar ya anak-anak, makanannya belum sampai. Loh kok gitu bu? Ini gambarnya. Tempo karut marut program makan bergizi gratis. Gua nggak tahu ya jam berapa tepatnya makan siang gratis ini dilaksanakan untuk tiap sekolah tentunya di Indonesia. Apakah semuanya pelaksanaannya dilakukan di jam yang sama atau tiap sekolah, tiap daerah itu berbeda-beda? Gua juga nggak tahu. Atau setiap sekolah memiliki ketentuan mereka masing-masing untuk melakukan program makan siang gratis ini. Nggak ada info juga terkait hal itu. Kita ke bawah ini. Program makan bergizi gratis MBG yang digadang-gadang bakal jadi solusi buat anak-anak ternyata malah bikin repot di hari pertama pelaksanaannya. Di SDN 060 Gebang, Jakarta Timur, program yang harusnya dimulai jam 9 pagi, malah molor selama 1 jam. Pertama, penyelenggaranya harus nunggu kedatangan wakil kepala staf kepresidenan Muhammad Kodari yang telat. Telat. Di pin itu telat. Jadi semua orang harus nungguin dulu deh. Tapi bukan cuma itu masalahnya. Makanan yang harusnya udah ada di sekolah malah baru sampai jam 9.30 alias setengah 10. Kenapa? Makan harus nunggu staf kepresidenan. Maksud gue kalau udah waktunya makan, ya makan aja gitu. Orang yang ditunggu aja telat. Berarti dia nggak sesuai jadwal yang udah dia tentuin sendiri kan? Ya udah biarin aja. Yang penting kan anak-anaknya ini kan makan dulu, apalagi makanannya udah datang gitu. Lagian kalau itu staf kesana buat pemeriksaan terkait pelaksanaan makan siang gratis, kan bisa di video itu makanan di video atau di foto ya tuh makanannya. Kan bisa gitu. Dari video juga bisa dicek apakah makanannya sudah sesuai dengan yang diharapkan apa belum gitu. Sesuai program atau belum. Kan jatuhnya malah ngerepotin anjir. Udah makanannya telat. Harus nunggu orang dulu biar boleh dimakan. Masalahnya orangnya juga telat. Dan ini kan ada di daerah Jakarta gitu. Yang harusnya sudah tidak ada kendala lagi terkait proses makan siang gratis ini. Sebenarnya kendalanya telat makan itu ya ketambahan nama staf kepresidenan itu. Dua itu doang sih faktornya. Karena kan kemarin daerah Jakarta jadi salah satu tempat buat uji coba program ini ya. Salah satu ya, di Jakarta itu jadi salah satu buat simulasi program ini. Harusnya dari uji coba itu udah ditemukan cara yang tepat agar program ini tuh bisa berjalan lancar saat pelaksanaannya nanti. Tetapi kenapa ini malah setelah itu guru dan murid langsung bergegas angkut makanan ke kelas masing-masing. Ternyata butuh waktu sekitar 15 menit untuk ngangkut semua makanan dari mobil ke kelas-kelas yang ada. Setelah makanan akhirnya sampai di kelas, murid-murid yang udah kelaparan ini tetap belum bisa makan juga. Kenapa? Soalnya mereka masih harus nunggu kedatangan pejabat. Wah, padahal mereka udah menanti dari pagi banget, ya gimana lagi, pejabatnya juga belum datang. Akhirnya setelah nunggu beberapa lama, sekitar jam 10.15 WIB, Kodari baru tiba dan barulah murid bisa makan.
Berarti dari jadwal makan jam 9, terus makanannya telat 30 menit, jadi setengah 10, terus mindahin makan dari mobil ke kelas 15 menit, jadi 9 lebih 45 atau jam 10 kurang 15, terus nunggu lagi bapakku dari tiba itu sampai jam 10 lebih 15, yang artinya anak-anak harus menunggu kurang lebih setengah jam setelah makanan siap untuk bisa mulai dimakan. Gua nggak tahu ini efek kedatangan Bapak Kodari apakah bisa bikin makanannya tambah lezat atau gizi dari makanannya itu bertambah setelah kedatangan beliau. Karena nggak jelas juga sih ini datang. Maksudnya makan harus nunggu orang tuh ngapain? Ngasihan anak-anaknya gitu. Karena kayak harus banget gitu nunggu beliau. Kalau di logika makanan Kalau di logika, makanan kalau nggak cepet-cepet dimakan, takutnya dingin gitu. Nggak enak jadinya. Makanan kalau dingin nggak enak. Ya memang mungkin makanannya sudah dingin sejak diantar dari tempatnya sampai jalan dari tempatnya menuju ke sekolah itu kan ada jeda berapa waktu ya? Mungkin udah dingin juga sih. Tapi dengan menunggu lagi, ya tambah dingin dong. Gimana sih? Terus lanjut ini. Tapi bukan cuma itu masalahnya. Sebelum waktu simulasi, murid-murid itu diminta ambil sendiri makanan dari mobil. Tapi karena makanannya banyak banget dan prosesnya lama, akhirnya sekolah ambil keputusan buat guru yang ambilin makanan terus dibagiin langsung ke kelas. Dan yang lebih bikin kaget lagi, anjir ini kucing gerak mulu tai. Ya, apa tadi sampai mana ya? Tapi karena makanannya banyak banget dan prosesnya lama, akhirnya sekolah mengambil keputusan buat guru yang ambilin makanan terus dibagiin langsung ke kelas. Yang lebih kagetnya lagi, ternyata pelaksanaan makan bergizi gratis ini di sekolah nggak ada petunjuk teknis atau SOP yang jelas loh. Terus semua berdasarkan simulasi saja. Bisa dibayangin dong gimana bingungnya pihak sekolah. Program yang dilakukan secara besar-besaran memakan biaya puluhan juta miliaran, gua nggak tahu sampai triliun apa enggak ya, tidak memiliki SOP atau ketentuan-ketentuan untuk pelaksanaannya dan cuma berdasarkan simulasi sebelum-sebelumnya. What the fuck bro? Kayak nggak cuma sekolah yang bingung gitu, masyarakat juga bingung kalau tahu bakal kayak gini. Maksudnya dengan biaya yang sebegitu besarnya, masa SOP aja tidak ada? Terus mereka nggak tahu persis gimana cara ngatur pelaksanaan program ini. Jadi ya harusnya ada petunjuk resmi atau SOP yang jelas supaya nggak bingung gini. Tapi nggak cuma di SDN 060 Gebang aja yang ngadepin kesulitan. Di PAUD Rasvaldi Muklisin yang ada nggak jauh dari situ, mereka juga ikut program ini. Tapi karena nggak ada simulasi sebelumnya, pengelola PAUD pun kebingungan pas makanan baru sampai jam 9.25 pagi. Padahal sebelumnya diumumin distribusi makanan bakal datang jam 7 sampai sampai dan jam 7 dan 10. Maksudnya jam 10. Jam 10. Jam 10 gitu maksudnya. Anehnya meskipun jumlah murid di PAUD Rasval di cuma 48 orang, mereka tetap kesulitan karena nggak ada pengalaman sama sekali sebelumnya. Selain itu, pengumuman tentang waktu distribusi makanan yang nggak jelas juga bikin tambah pusing. Hmm, harusnya ya, kalau dibayangin, diangan-angan tuh, pelaksanaannya tuh bisa bisa gampang gitu. Harusnya kalau kita bisa bayangin ya. Misal makanannya datang, diambil dari mobil, terus dibagiin ke siswa sesuai jadwal makannya. Selesai makan, siswa kumpulin tempat makannya di satu tempat. Ya, kayak gitu kan harusnya. Yang terjadi tuh harusnya kayak gitu kan. Cuma gue nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.
Sehingga ada banyak kesulitan selain nggak ada SOP-nya. Kalau dilihat dari sekolah yang sebelumnya kan kita tahu lah alasannya, keteterannya itu kenapa, karena harus nunggu bapak beliau Kodari itu. Tapi yang PAUD ini juga mengeluh kesulitan untuk melakukan program ini gitu. Alasannya juga masih sama seperti yang tadi. Jadwal antar makanan ke sekolah itu nggak jelas jam berapa. Mungkin yang harusnya jadwalnya jam segini tapi malah nggak nentu gitu, nggak pasti. Maksudnya estimasi tibanya itu jam 7 sampai jam 10. Sedangkan jadwal makan tuh gua nggak tahu ya. Apa mungkin jam 9 ya? Tapi harusnya estimasinya nggak selama itu sih. Jam 7 sampai 10 lama banget itu. Serius itu lama banget sih. Terus apa ya, yang jadi masalah tuh di tempat produksi atau distribusinya ini. Gua takutnya di kedua tempat ini nggak ada SOP-nya juga gitu. Kayak ya udah jalan-jalan sendiri aja gitu. Yang penting makanannya ada terus diantar. Nggak jelas. Lanjut, padahal cuma 48 murid loh. Gimana kalau di sekolah lain yang muridnya lebih banyak? Trubus Rahardiansah, Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Trisakti, yang bilang kalau program ini kelihatan banget nggak direncanain dengan matang. Semua masalah ini bisa dilihat dari nggak adanya SOP atau petunjuk teknis buat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Trubus juga ngebahas soal penunjukan SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, atau dapur umum tiap wilayah yang nggak ada seleksi dan nggak ada pengawasan juga di lapangan. Nah ini nih. Kemarin sempat ada juga berita penipuan tentang penyedia makanan atau yang bakal jadi dapur umum buat program makan siang gratis ini. Yang mana mereka diiming-imingi akan jadi bagian dari program ini dengan kontrak 1 periode yang berarti 5 tahun. Dan mereka harus membayar dulu 1 juta buat persyaratan pendaftaran, ya, yaitu per satu orang gitu. Per satu orang 1 juta. Dan yang ketipu 78 atau 73 gitu, lupa gue. Sebenarnya mereka ini tuh dipilih atau ada pendaftaran yang gak dikasih tahu ke publik? Apa gimana? Ini masih misteri banget. Sumpah ini misteri banget, Cok. Tiba-tiba ada gitu yang jadi pemasok terus distributornya tiba-tiba aja gitu. Ada. Gak ada pengumuman ini itu gitu. Gak jelas, Cok, sumpah. Terus katanya kalau pemerintah nggak siapin SOP yang jelas, ya masalah kayak gini bakal terus terjadi deh. Terus juga ngasih saran supaya ada sosialisasi yang lebih jelas dan pembinaan ke sekolah-sekolah supaya mereka tahu apa yang harus dilakukan dalam pelaksanaan program ini. Misalnya kalau nggak ada susu bisa diganti dengan makanan lokal atau gimana nanti penggantian menu yang bisa terjadi. Semua hal itu penting supaya nggak ada kejadian kebingungan kayak gini di lapangan lagi. Jadi ya selain ngerencanain program dengan lebih matang, semua yang terlibat harus paham dengan jelas apa yang harus dilakukan. Kalau nggak bakal bikin ribet kan? Gimana menurut kalian? Dapatkan informasi. Jujur ini harus ada evaluasi lagi sih terkait pelaksanaannya. Minimal dibikinin SOP lah. Lebih dulu itu lebih penting. Soalnya kalau kayaknya nggak aut-autan aja di lapangan tuh. Ini orang-orang tuh. Ya emang makanannya ada, tersedia dan dikirim, cuma telat dan gua nggak tahu itu makanan tuh sudah sesuai apa yang diinginkan Bapak Prabowo apa belum gitu. Balik lagi ini kan skalanya tuh besar banget ya. Atau mencakup seluruh wilayah Indonesia gitu. Nantinya masa iya SOP aja nggak ada? Ini kan udah pelaksana tetap dan sebelumnya kan juga udah ada simulasi gitu. Takutnya ada oknum-oknum yang menyalahgunakan anggaran dari program ini gitu. Takutnya. Ya namanya juga manusia ya kan. Orang kalau udah urusan sama duit nggak bisa mikir lagi, nggak bisa berpikir panjang.
Pasalnya ini kan juga buat anak-anak gitu. Janganlah dimainin. Harusnya bisa dimaksimalin lagi gitu. Terus ini ada yang ngepost juga dari komenan dari Gas Mabar 88. POV calon vendor catering makan bergizi gratis. Ini udah jadi vendor apa belum ya? Kacau ini sih. Kemarin gua ditawarin dari 15.000, pas meeting jadi 10.000. Tapi orang dalam minta 1.000 per pieces. Orang yang kenalin minta 200 per pieces. Jadi cuma dapat 8.800 per pieces. Gila, mau makan apa guys? Anak-anak banyak disunat sama orang dalamnya. What the hell bro? Ini gue nggak tahu kebenarannya gimana. Apakah memang terjadi seperti itu di lapangan? Gua nggak tahu. Ini bener apa enggak yang diposting mbaknya ini, apa masnya ini. Tapi semisal ini bener, sumpah ini fuck banget sih. Maksud gue di SMA, SMP, SD muridnya tuh bisa ratusan. Diambil 1.200 per porsi. Lo kaliin aja tiap hari mereka bisa dapat berapa gitu. 1.200 dikali gini enaknya. Kayaknya satu sekolah tuh 200 lebih ya. Kalau enggak 200 kurang. Gua ambil 200 lah. Gua ambil 200 per sekolah ya. Per sekolah 200. 1.200 kali 200 berarti 240.000 dikali 6 seminggu. Kali 6 berarti 1.440.000. Anjing. Seminggu tanpa ngapa-ngapain dapat 1.440.000. Cuma modal ngenalin doang. Ngenalin sama orang dalamnya. Orang dalam tuh nggak ngapa-ngapain lah kayaknya. Cuma apa ya? Cuma ngurus doang di awalan aja gitu. Selebihnya mereka minta imbalan terus untuk makan siang gratis ini. Anjing ini udah kayak investasi banget bangsat lah. Tiap hari dapat duit cok tanpa harus ngapa-ngapain. Terus ini ada juga yang ngepost dari Airin datang lagi. Mana nih yang kemarin paling berisik bilang bahwa menu 10.000 akan ada dagingnya ampe paket hemat di warteg mereka posting. Lu lihat nih, buka mata lu lebar-lebar, apa mata lu pada udah pada anjir. Ini gue lihat makanannya aja selera makan udah nggak ada gitu. Gimana anak-anak yang dapet di sana? Lu lihat ini tahu apa SpongeBob anjir? Ini lagi telur orak-arik kali ya? Ini kayak nggak niat banget anjir masaknya. Mending telur utuh direbus ketimbang di orak-arik kayak gini. Ini kayaknya yang bisa menggugah nafsu makan cuma pisangnya doang anjir. Ini udah kayak makanan napi cok, bukan makanan napi dikasih anak-anak sekolah. Itu juga tahu nggak ada satu biji utuh kayaknya, kayak seprapat doang dipotong. Ini digoreng apa direbus ya tahu? Apa mentah gitu aja. Terus ini ada dari siapa kegoblokan Unfaidah, mana yang paling menggugah selera. Inilah ragam menu dari makanan bergizi gratis di beberapa sekolah di Indonesia nih ada nih. Ini dari Aceh Barat. Ini kayaknya harus diselidiki sih. Ini tempatnya masa ini anjir apa plastik, yang lain aja pada stainless loh. Terus ini lauknya apa sih? Wortel. Terus ini nangka kali ya? Nangka. Terus ini gorengan apa ya? Gorengan tahu tempe apa ada dagingnya sih? Gua nggak tahu ini daging apa gorengan apa tahu tempe, cok. Nggak tahu kayak, tapi harus ini sih. Ya harus diperiksa nih daerah Aceh. Lalu juga ini diganti lah, ganti stainless. Apa di sana nggak ada yang jual stainless ya? Tempat makan stainless. Tapi kan ada online gitu zaman sekarang. Masa iya nggak bisa online, beli online. Di Bandung, nah ini ada ayam satu, tahu, sayur. Ya lumayan lah, cuma nggak tahu ya emang dikit-dikit gini apa gimana ya. Ini ayamnya goreng doang sih kayaknya. Terus ini dari Bogor,
Ini gua nggak tahu ini apa ya? Pisang apa ya? Apa cemilan ringan doang, tahu isi. Roti isi gitu. Terus ini nah kayak gini nih harusnya apa? Telurnya kayak gini, jangan orak-arik kayak yang tadi. Yang tadi aduh, gua ngelihatnya aja kasihan. Itu udah kayak tau lah. Harusnya kayak gini lah, lebih ngenyangin kayak yang gini. Dikasih apa? Daun bawang gitu. Enak gitu. Terus Jakarta. Tadi kayaknya Jakarta nggak kayak gini dah. Ini apa ya? Jeruk kali. Apa telur? Terus ini kayak lebih enak daripada yang tadi. Cuma, waduh, ini daging apa ya? Gak tahu ya. Kayak masakannya yang dari daerah Jakarta kayak dari warna-warnanya aja itu nggak terlalu menggugah selera makan gitu. Gak tahu ya perasaan gua doang apa emang di sana kayak gitu. Cuma gua nggak tahu rasanya. Modelannya sih dari yang gua lihat nggak terlalu menggugah selera sih. Cuma nggak tahu kalau enak ya. Gua nggak ngerasain. Nah, harusnya kayak gini. Ini penuh Kendari. Ini penuh, lumayan penuh loh ini. Ini juga ada ini, ada ada telur. Nah, direbus kayak gini aja enak, utuh. Sini ya, ini lumayan banyak loh. Menurut gua ketimbang yang tadi-tadi kayak tadi itu kayak cuma apa ya, seiprit-iprit doang gitu. Terus ini ini pisangnya dua malah. Kupang. Ya lumayan lah, lumayan. Penuh itu. Ini juga ya so-so lah. Semarang. Ada daging, ada ini. Hmm. Gorontalo. Ya lumayan ada ayam. Ada ayam enak. Sumpah ini paling what? Pada gua gini yang lain harusnya dananya di setiap tempat itu sama kan? Tapi ini anjir dari tempat makannya plastiknya plastik. Ini kayak plastik murah yang biasa di online shop gitu anjir. Yang gampang rusak itu, tipis gitu. Terus ya Allah ini tahu tempe doang. Ini pisangnya juga ya Allah. Yang lain kayak gede-gede, ini paling kecil kayak. Terus padahal ini harus sumpah ini harus diperiksa sih. Ini ketua pelaksanaannya di sana di Palembang ini. Aduh, gak tahu dah. Semoga diperiksa lah. Ternate. Hmm, ya ditingkatin lagi sih harusnya ini. Terus Makassar. Ini kayaknya enak banget Makassar. Lebih lebih apa ya? Lebih prepare gitu. Dan nasinya aja dibungkus plastik, terus semuanya dibungkus plastik. Iya kan? Ini dibungkus plastik. Lebih prepare banget gitu. Bagus sih Makassar. Kayak yang paling ini Makassar sih. Terus ini ada contoh makan siang gratis dari seseorang dari Sugondes C66666 makan gratis kalau dikelola pakai otak bukan biji. Ini dia bikin sendiri atau gua nggak tahu ya Pak, ambil dari ambil dari Google, ambil dari pick orang. Cuma kan anggarannya kan 10.000 tiap anak ya. Ini 10.000 apa ya? Ini telur. Terus ini nggak tahu apa ini. Ini daging apa ya? Daging ayam ya. Terus ini sayur. Tapi harusnya emang kayak gini sih. Dari looknya aja udah menggugah selera gitu. Tapi gua nggak tahu ini rasanya enak apa enggak. Tapi dari menu sama tampilannya harusnya enak sih kalau yang ini ya. Terus orak-ariknya telurnya ini lebih apa ya? Looknya lebih kayak makanan sih. Yang sebelumnya tadi kan kayak bukan makanan anjir. Terus ini di bawahnya jualan kuka 11K. Nah ini orang jualan malah lebih enak kayaknya. Ini beda, ini malah 11 11K dapat mewah banget ya, beda 1.000 doang.
Ayamnya kelihatan dapat banyak juga. Terus ini ada sayur-sayuran juga, dapat saus. Ayamnya sih banyak. Harusnya emang kayak gini sih. Enak 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 gini. Emang harusnya kayak gitu. Sebenarnya kenapa kok menunya tiap daerah itu bisa beda-beda? Ada yang lauknya enak-enak, ada yang cuma itu-itu aja, dikit lagi. Itu mungkin karena tiap daerah harga bahan pangannya juga beda-beda ya guys. Jadi nggak bisa ngejudge juga gitu. Kenapa yang ini kok gini, yang itu kok gitu gitu. Tapi harusnya tetap bisa dimaksimalin lagi sih. Itu kan program dari pemerintah dan tujuannya untuk anak-anak sekolah gitu. Untuk generasi bangsa. Masa iya masih mau ngelakuin hal yang enggak. Maksud gua di sini tuh oknum-oknum gitu ya. Tadi kan ada yang nge-share juga kan kalau ada oknum-oknum kayak gitu. Tapi gua nggak tahu ada enggaknya itu. Tapi semoga aja enggak gitu. Kalau semua anggarannya berjalan dengan baik kan mungkin anak-anak juga dapat makan siang yang bener-bener layak untuk mereka makan gitu. Ya tadi layak sih. Cuma kayaknya masih bisa dimaksimalin lagi gitu. Terus ini juga ada postingan dari seseorang yang anaknya sekolah di Korea Selatan. Ini nih. Dari Prima One Satrio. Anakku masih TK 0 kecil di Korsel, sehari makannya 3 kali di sekolahnya. Penampakan beberapa foto makanan sehari di pos ini. Sarapan, makan siang, snack sore, detail makanan ada di ALT setiap gambar. Kayak apa anak Korea nggak tinggi-tinggi, gizinya udah lengkap ini di sekolah. Definisi terbaik dari makan siang bergizi gratis. Ini makanannya sudah termasuk SPP di 1,6 juta IDR. Tahu 140.000 Korea won ya. Sebulan dari jam 10 sampai 17. Include antar jemput, mau studi tour, pentas seni dan ultah sudah dikoordinir oleh sekolah juga nggak perlu nambah bayar lagi. Jadi 1,6 juta itu udah mencakup semuanya ya. Kalau kita kan uang gedung lah, uang buat studi tour ada lagi, buat pentas ada lagi. Ya ampun. Gimana ya? Kodratnya apa ya? Tapi beda banget anjir sama yang di Indo. Tapi masih wajar lah menurut gua. Karena ini kan di Indo masih untuk pertama kalinya buat program makan siang gratis seperti ini gitu. Harapannya ke depannya bisa seperti ini juga. Harapan gua ya. Kalau bisa ya. Tapi ini anaknya SPP-nya 1,4 juta per bulan anjir, masih TK lagi. Gue liat nih makanannya. Wanjir. Kelas banget, bro. Lihat nih. Kayak enak banget anjir, dari looknya aja udah enak. Terus ada apa ini? Tengah-tengahnya dua ini apa sih? Udang ya, udang. Udang. Terus ini what? Ini penuh-penuh gini, Cok. Tadi yang buat anak orang Indo tadi yang buat di Indo itu maksudnya tempat makan tuh ada space-nya gitu apa? Lauknya tuh ini kan penuh-penuh semua kan? Tiap tiap tempat lauk tuh penuh-penuh semua. Tadi yang sebelum-sebelumnya tuh ada ada jarak gitu. Ada space lagi gitu. Nggak penuh-penuh banget. Ini penuh-penuh semua. Wanjir pisangnya. Pisangnya double. Waduh ini enak banget. Gimana ya ini kan anak-anak jadi malah tambah suka sekolah kalau caranya kayak gini kan. Dan masnya ini juga ngejelasin kalau di Korea makin tinggi pendidikannya, makin murah juga biayanya. Ini teman kami di sini nyekolahin anaknya di SD negeri Korea gratis. Di sini prinsipnya makin gede anaknya, biaya bisa makin murah kecuali anaknya mau dimasukin ke sekolah internasional.
baru mahal. Cuma aku belum pernah riset dan nyari tahu detail biayanya. Jadi misal kalau dari nol kecil sampai SMA, biaya makin murah gitu, bukan malah makin naik. Kalau di Indo kan makin naik ya. Gua selipin juga ini testimoni dari anak-anak yang udah nyobain makan siang gratis. Terima kasih yang udah nonton, kurang lebihnya saya minta maaf. Silakan mengumpat di kolom komentar, saya persilakan, jangan malu-malu. Jadi thank you semua. Nggak suka? Emang nggak suka tempe ya? Nggak suka makan sayur? Sayurnya juga nggak suka? Nggak suka? Sukanya makan sayur apa? Wortel? Hah? Sayur kangkung? Sukanya makan kangkung. Makan buncis nggak suka? Wortel? Mesti makan sayur biar sehat. Tapi tahunya tadi dimakan ya, tahunya? Enak, tahunya senang. Tahunya dimakan ya? Tapi tadi sudah sarapan ya, makan apa sarapan? Makan nasi goreng? Hah? Sarapan nggak tadi? Sarapan apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Oh, masih kenyang. Jadi nanti dimakan ya, di rumah dimakan ya, dihabisin ya. Tapi ini mau dibawa nanti diambil wadahnya. Besok pakai yang itu stainless itu dibawa. Jadi boleh kalau besok misalnya nggak mau makan bawa kotak kue ya, Iya. dibawa pulang dipindahin. Di rumah sarapan nasi goreng. Tapi kalau emang sehari-hari nggak suka tempe atau gimana? Memang nggak suka Sudah tempe? diukur ya. Gini, Sukanya apa, ayam gitu? ukurnya kan SPP Ayam mau? ya. Tahu? Itu sudah diukur sama Tadi tahunya dimakan? Jadi Oh, itu SPP jatuh. Tahunya jatuh. Jadi nggak dimakan sama sekali. Jadi sukanya ayam, ikan? Ikan. Oh, tahu tempe nggak suka gitu ya? Tapi tahunya tadi ada ayamnya kan? Tahunya jatuh, Bu. Oh, Bukan dimakan, Bu. Nggak dimakan. Bukan dimakan tapi jatuh. Oh. Ya. Ayah apa-apa Gibran. Ini Gibran ya. Kelas berapa? Kelas berapa? 3. Oh, kelas 3.